Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum, al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat, maka aku akan bermunajat kepadanya, ataukah Tuhan kita itu jauh, maka aku akan menyerunya dengan keras, maksudnya. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Fa'anzalallahu, sampai Allah menurunkan firman-Nya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-186. Dalam ayat itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Demikian kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari ayat tersebut, ada kata qarib, bahwa Allah dekat. Maksud dekat yang dinisbatkan kepada Allah bukanlah dekat dari segi tempat. Yang dimaksud dekat di sini adalah ungkapan Allah, yang mana Allah mendengar doa hambanya, cepat dalam mengijabah permintaan hambanya yang meminta kepadanya. Itu makna dekat. Perumpamaan mudahnya, Allah dalam mengabulkan doa seperti orang yang dekat dari orang yang berdoa kepadanya. Karena kedekatan jarak tersebut, kemudian Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Jadi ciri kedekatan seorang hamba dengan Allah itu ditandai dengan ketika dia berdoa maka akan Allah kabulkan. Itu ciri orang yang dekat dengan Allah. Yang menjadi permasalahannya, apakah kita sudah merasa dekat dengan Allah? Apakah doa-doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada beberapa cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ketika sebelum berdoa, maka awali dengan Asmaul Husna dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Imam Hakim. Dikatakan idza shalla ahadukum
falyabda bitahmidillah wassana'i alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'du bima syaa. Bila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan cara pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi. Setelah itu barulah ia berdoa memohon sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memiliki 99 nama yang baik yang terkenal dengan Asmaul Husna. Maka sebelum kita berdoa, selayaknya kita menyanjung Allah dengan menyebut nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, dan sebagainya. Syukur-syukur bila kita tahu artinya, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah memohon sesuatu, maka yang kita panggil dari Asmaul Husna itu yang sesuai dengan apa yang akan kita minta kepada Allah. Contohnya, kalau kita minta pengampunan kepada Allah, maka salah satu yang disebut adalah ya Ghaffar. Kalau kita meminta banyak rezeki, ya Razzaq, dan seterusnya. Kalau kita tahu arti dari Asmaul Husna. Tidak perlu 99 Asmaul Husnanya, tapi yang kita hafal dan yang kita tahu. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan apa yang kita minta, supaya menjadi nyambung seperti itu. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian setelah membaca Asmaul Husna, tsumma yusalli 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Solawat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti ketika kita bersolawat dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ikhwati iman rahimakumullah, itu yang pertama, agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ternyata agar doa kita dikabul dan kita bisa menjadi dekat dengan Allah adalah biasakan ketika kita berdoa itu diucapkan berulang-ulang. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ayyad'u thalathan wa yastaghfiru thalathan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai ketika berdoa itu dengan mengulang-ulang 3 kali. Dan ketika beristighfar pun mengulang-ulang sampai 3 kali. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, jangan hanya cukup 1 kali, tapi lakukan secara berulang-ulang. Karena dengan cara kita memohon kepada Allah dengan berulang-ulang, itu menunjukkan kepada kesungguhan kita untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian Allah pun akan mengabulkan doa-doa kita. Tak terkecuali ketika dalam sholat maupun dalam dzikir setelah sholat, ada beberapa doa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, diucapkan berkali-kali. Ketika ruku, ketika sujud, kemudian ketika kita dzikir setelah sholat, itu ada doa-doa yang diucapkan sampai 3 kali. Bahkan di dalam dzikir sudah sholat ada sampai 33 kali diucapkan. Ikhwati iman rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa menjadi dekat dengan Allah, adalah ketika berdoa maka barengi dengan ikhtiar. Itu yang disebutkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka bekerjalah kamu, beramalah kamu, Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu. Artinya Allah memerintahkan kepada kita agar kita berikhtiar. Jangan hanya kita mencukupkan diri ketika ada keinginan kepada Allah hanya dengan berdoa, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar. Begitu kita ingin banyak rezeki, maka yang harus kita lakukan di samping berdoa adalah bekerja, semangat bekerja mencari rezeki itu.
Ketika kita ingin menjadi orang yang berilmu, maka kita harus rajin menuntut ilmu, mendatangi majelis-majelis taklim. Kalau kita ingin meminta kepada Allah agar tubuh kita menjadi sehat, maka kita harus ikhtiar agar tubuh kita sehat dengan cara makan makanan yang bergizi misalkan, kemudian berolahraga secara teratur, menjaga pola makan, menjaga pola tidur dan istirahat. Pun demikian ketika kita memohon kepada Allah agar kita dimasukkan kepada surga Firdaus, maka kita harus beramal dengan amalan-amalan yang Allah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun agar kita bisa menduduki surga Firdaus. Kemudian yang keempat, agar doa kita dikabulkan oleh Allah itu adalah kita harus yakin bahwa doa kita itu dikabulkan. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60 Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti kata Allah, aku akan mengabulkan doamu. Hanya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi agar doa kita dikabulkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga Rasul menerangkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Itu yang paling penting. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafillahin, karena kata Rasulullah, Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi ataupun hati yang lalai. Ada keraguan dalam hati kita, doa kita dikabulkan atau enggak ya, itu justru malah Allah tidak akan mengabulkannya. Tapi kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sidang Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ketika kita memohon satu permintaan kepada Allah, maka ada kaifiat, tata cara yang harus kita lakukan agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian di samping itu agar kita bisa menjadi dekat dengan Allah. Pada dasarnya ketika kita berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Hanya memang apabila kita memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa itu, pada dasarnya Allah pasti akan mengabulkannya. Hanya Allah ada 3 cara ketika mengabulkan doa, permohonan, permintaan kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul telah menjelaskan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan tidak untuk memutuskan tali silaturahim, illa a'tahullahu biha ihda thalathin, kecuali Allah akan mengabulkannya dalam 3 cara. Pertama, imma antu ajjalalahu da'watuhu, Allah akan mengabulkan segera doanya, cash. Ketika kita memohon meminta rizki, maka saat itu juga Allah memberikan rizki itu. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah mengabulkan doa kita itu ditangguhkan sampai nanti di akhirat. Jadi di dunia tidak dikabulkan doa kita, tapi kemudian di akhirat akan Allah berikan, sehingga bisa menambah beratnya timbangan amal kebaikan kita. Berbicara masalah Allah mengabulkan doa kita di dunia, itu sebetulnya ada yang cash, ada juga yang ditangguhkan untuk waktu yang akan datang, tapi masih di dunia. Bahkan kemungkinan saja Allah menangguhkan pengabulan doa itu sampai kita wafat, tapi masih belum kiamat kan gitu. Contoh misalkan ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan si bungsu menjadi soleh seperti kakak-kakaknya,
karena ternyata si bungsu itu kurang soleh. Tapi selama orang tuanya hidup, si bungsu masih tetap belum soleh. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, barulah kemudian ada kesadaran dari si bungsu itu sehingga dia menjadi anak yang soleh berkat doa ibu bapaknya yang dikabulkan oleh Allah ketika ibu bapaknya sudah meninggal. Seperti itu. Kalaupun tidak, Allah menangguhkannya untuk di akhirat. Wa imma, yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Allah mengabulkan doa seorang hamba itu. Yang ketiga adalah Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Contoh misalkan, ketika kita memohon kepada Allah ingin memiliki rizki pada bulan ini 10 juta karena kita butuh untuk itu. Tapi kemudian Allah tidak mengabulkannya dalam bentuk memberikan 10 juta. Allah mengabulkannya ketika ditakdirkan orang itu harus tertipu 10 juta, kemudian dia terhindar dari tertipu 10 juta itu. Dikabulkannya dalam bentuk seperti itu. Yang pada akhirnya kalau tidak cash langsung terasa, ada kalanya kita tidak merasa, kalau tidak cash, tidak merasa dikabulkan oleh Allah. Sehingga ada kelalaian dalam hari kita suudon kepada Allah bahwa doa-doa kita tidak dikabulkan. Tapi ternyata setelah kita mengetahui cara Allah mengabulkan doa kita, maka kita harus yakin setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkannya sepanjang kita memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bisa dekat dengan Allah, dalam arti ketika kita berdoa kepada Allah, doa-doa kita bisa dikabulkan olehnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa merasa dekat dengannya. Dan salah satu ciri kedekatan kita dengan Allah yaitu ketika kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.